lumayan nambah-nambahin join. Ya nunggu yang masuk ya. Oke. Selamat sore. Puji Tuhan. Udah ada yang masuk belum ya? Oh, ada berapa teman-teman yang udah masuk. Thank you teman-teman, kita bisa kumpul sore hari ini. Maklum, mata udah lumayan. Hai, selamat sore semuanya. Senang banget sore hari ini bisa ketemu kalian. Kita bisa sama-sama kumpul untuk mengucapkan syukur. Dan sore hari ini gua nggak sendiri, gua sama keyboardis canggih di belakang. Keyboardis mantap. Hus. Gak boleh gitu. Oh nggak boleh. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Oke, sore hari ini gue sama Brian. Seneng banget bisa. Ini gue di tempatnya Brian. Setelah sekian lama kita terpisah jarak waktu. Akhirnya dalam hadirat kekangenan yang lumayan tinggi, kami memutuskan untuk kembali bersama. Kami bukan mantan, tapi kami teman. Yoi, kami bukan mantan, tapi kami adalah pertemanan. Oke, teman-teman, semoga suaranya terdengar jelas. Dan sore hari ini sebenarnya lebih pada kita ngobrol sih, lebih kepada gimana kita memaknai, terutama pelayan-pelayan pujian penyembahan, karena gua sama Brian juga terlibat dalam kepelayanan pujian penyembahan. Dan kemarin waktu kita ngobrol, waktu kita diskusi, muncul lagu ini. Gua nggak tahu generasi teman-teman tahu nggak lagu ini, karena ini lumayan lama. Lagu ini lumayan lama. Dia ada di tahun 98 kalau nggak salah ya, pokoknya late 90. Kita coba deh lagunya ya. Kalau teman-teman tahu boleh kasih lambaian tangan, kalau nggak tahu ya kasih tanda mikir gitu ya. Karena lagu ini bagus banget. Lagu ini udah mulai jarang dibawain oleh banyak orang, tapi lagu ini maknanya sangat dalam, yang merupakan panggilan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan gue sama Brian coba untuk ngangkat lagu ini sekali lagi. Lagunya enak banget. Kalau nggak salah ciptaan Frankie Sihombing sih teman-teman. Kalau teman-teman ada yang tahu, kita ya sama-sama. Jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. Jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. Oh, jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran.
mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan, dalam hadiratmu dalam hadiratmu Tuhan. Oke teman-teman, tema obrolan kita sore hari ini, tema besarnya adalah penyembah yang benar. Sebuah tema yang menurut kita berdua adalah sebuah tema yang merupakan realita atau menjadi basic dalam setiap karya hidup kita, person to person maupun sebagai penyembah Tuhan, sebagai pelayan-pelayan pujian. Karena sesungguhnya hari-hari ini kalau kita tidak menghidupi tema lagu ini, kita nggak akan disebut sebagai pelayan-pelayan pujian yang berkenan. Karena tema ini lumayan berat ya Bray? Lumayan berat. Simple cuma dijalani luar biasa ya. Maksudnya harus penuh dengan effort gitu. Setuju. Lu punya pengalaman nggak untuk menghidupi kehidupan penyembah yang benar ini Bro? Sebenarnya kan kalau saya ini kan dari dulu memang sebagai pemain musik ya. Jadi dari tahun berapa lu main musik Bro? Gua main musik dari tahun SMP kelas 2. Itu tahun 76 ya? Kita sekali ya. Umurnya kita belum Rinto Harahap lah, kita masih BTS lah kita. Bang Rinto, mohon maaf Bang Rinto. Jadi dari tahun 95 SMP 2 waktu itu. Intinya perjalanan bisa bermain musik itu luar biasa dan keajaiban, dan mungkin gua nggak cerita di sini karena terlalu panjang. Next lah ya. Jadi sebagai kita juga punya kehidupan sehari-hari, kita juga punya kesibukan, punya stres hidup itu pasti. Lalu bagaimana kita menjadi penyembah yang benar? Ini memang nggak gampang. Contoh misalnya kita mau pelayanan di PD nih, ya. Kita pelayanan di PD jam 7. Tapi jam 5 ini masih semerawut nih. Ya, jadi kantor ya. Betul. Nah, lalu tapi kan kita di situ ketika jam 7 di situ kan kita sudah tanggung jawabnya adalah saya harus memainkan musik, harus bisa membawa teman-teman yang lain merasakan hadirat Tuhan, dan umat mungkin nggak tahu betapa ruwetnya kita di kantor ya. Yeah. Jadi tapi buat saya begini, kalau kita memang tugas, kalau kita mau memberikan sesuatu buat Tuhan, saya rasa itu jangan dinego. Artinya kalau memang jam 7 saya itu harus melayani Tuhan dan membuat suatu persembahan, tolong atur waktunya berapa lama saya bisa cooling down sehingga saya bisa tinggalkan itu sebentar dan bisa masuk ke dalam dunia yang berbeda. Artinya saya harus bisa memberikan otaknya dirubah sebentar supaya saya bisa bermain musik, karena kalau bermain musik ya terutama ini bukannya eksklusif ya, tetapi bermain musik ini memang buat saya mindsetnya dan perasaannya itu harus berbeda dan harus masuk supaya saya bisa menghadirkan musik-musik yang betul. Musik yang penuh urapan. Enggak, kita nggak ngomong kita orang kudus, enggak. Kita juga punya punya kadang-kadang gugup dan macam-macam. Tapi persiapan itu perlu gitu secara batin. Betul. Iya. Jadi teman-teman yang punya pengalaman seperti Brian, kalian bisa chat di Instagram gua Selo423 atau di Bry Hard di Instagramnya Brian. Pernah nggak sih kalian punya pengalaman di mana mau tugas gitu, terus tiba-tiba ada problem, entah keluarga, entah kampus, atau entah pekerjaan, dan tadi Brian sharing bahwa dia overcome-nya itu ya switch fokus aja dengan komitmen dia bahwa kalau mau pelayanan ya benar-benar ditetapin hatinya gitu ya Brian. Betul. Fokusnya di situ, dan gue yakin itu nggak gampang buat setiap kita gitu kan. Gue juga ngalamin kok ya, seperti Brian bilang, kita bukan orang kudus, kita bukan malaikat,
Pasti ada struggle-nya sendiri, pasti ada perjuangan imannya sendiri, tetapi bagaimana kita overcome kan di situ jadi titik baliknya, di situ jadi kekuatannya waktu kita mau pelayanan. Ya hampir-hampir sama lah. Yeah. Switching fokus itu menurut gua dan juga Brian itu menjadi satu nilai yang memang harus kita tetapkan ya, harus kita decide untuk ya melayani Tuhan, fokusnya ke Tuhan. Nanti soal masalah itu gimana caranya Tuhan mau bekerja itu urusan dia kali ya. Kalau gua ada obatnya karena gua memang senang musik nih ya. Jadi kalau mau tugas itu gua selalu dengarkan musik dulu. Artinya musik-musik yang gua seneng, karena harus seneng dulu nih. Setuju. Seneng bicara musik ya. Betul. Jadi kita sebelum melayani orang, kita harus membuat diri kita seneng dulu. Ini memang sulit. Kalau saya biasanya obatnya kita dengerin musik rohani, mau musik yang duniawi yang mungkin yang membuat kita cheer up aja. Oke. Jadi itu kalau saya biasanya setengah jam sampai 1 jam kita breakdown dengerin musik, terus ya membuat hati kita gembira dulu. Nanti begitu kita di depan keyboard atau mungkin kalau WL di depan mic itu sudah ada bekelnya gitu. Oke, good. Dinamikanya sudah mulai ada gitu. Iya, create happiness dulu ya. Betul, bangun. betul. Iya, gue setuju juga hal ini karena pengalaman gue sama Brian, umpamanya kita berangkat ke daerah gitu ya, pergi pelayanan ke daerah, full band gitu ya, dengan intensitas, dengan tekanan-tekanan rohani dalam pelayanan, memang itu harus dilepaskan. Dan biasanya kita kalau anak-anak band lagi ngumpul, kita tuh bercanda-bercanda. Ya tentunya setelah atau sebelum kita doa ya kita cheer up aja, bercanda-bercanda ya saling ngeledek satu sama lain ya namanya juga teman gitu ya, pasti nggak gampang luka batin, namanya juga tim, kita saling bercanda, kita do things yang kita suka. Kalau Brian dengerin musik ya hal-hal seperti itu, jadi benar-benar tenang ya, benar-benar relax. Dan gue setuju banget hal-hal seperti itu, tentunya di luar hal-hal yang sifatnya rohani. Betul ya, karena seringkali kita terlalu fokus bukan salah, sekali lagi bukan salah, tetapi gua selalu punya konsep ini rohani dan hidup sehari-hari kita harus balance. Kita nggak bisa bilang wah rohani semua gitu. Jadi tetapi untuk hal-hal yang simple, kehidupan yang real, kita jadi lupa. Betul. Nggak? Tapi fenomena ini terjadi loh, Bray. Maksudnya jadi rohani banget, jadi nggak tahu, jadi aneh nggak sih? Ya, ini kadang-kadang serba susah. Maksudnya kita bermain musik rohani maupun mungkin bermain musik yang lain ya, teman-teman juga feel-nya kan beda. Feel-nya sama, artinya ini not, tangga nada, lalu vokal, feel sama, fokus feel beda sama, kali ya. Feel-nya sama. Fokusnya ke Tuhan. Iya, betul. Tapi feel-nya sama. Tapi sekarang gini, kita ngomong musik rohani pun, kita musik dunia saja, bukan membedakan rohani dan dunia, tapi musik yang umum kita dengar. Kadang-kadang kita pun terhanyut gitu ya. Terhanyut dengan nadanya, dengan nuansanya gitu. Apalagi kalau musik rohani, kan jelas kata-katanya jelas ada unsur Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Jelas itu. Ya, jadi kembali lagi ya, memang kita harus kita harus in dulu supaya kita bisa menyajikan sesuatu yang baik. Betul ya? Nah, setuju. Biasanya lu mainin lagu apa? Soul musik lu tuh apa sih, Bray? Kalau dilihat kayaknya romantis gitu ya. Coba dipencet dong. Kunci kalau kata istri, saya bukan orang yang romantis sih. Oh ya? Gitu ya. Tapi sama jelas. Aku kamu romantis. Sekali lagi kita bukan mantan. Ya, kami bukan mantan, kami baru akan. Biasanya kind of music apa sih yang bikin Brian relax gitu? Kita sukanya musik yang easy listening. Jadi kalau di rohani mungkin jarang ya, karena kalau rohani genrenya biasanya ballad pop atau rock ya. Iya. Mungkin yang sekarang udah ada yang disco, IDM. Betul. Cuma kalau yang kita sering dengar misalnya musik instrumental yang kalau umur saya bilang foreplay, mungkin semua pada tahu ya. Iya. Itu legend ya. Legend foreplay. Itu enak. Jadi kita menenangkan hati. Nah, artinya saya suka musik-musik yang tidak terlalu ruwet, yang bisa dinikmati step by step gitu. Nah, ini ngomong musik. New Kids on the Block dong. Coba tahu kuncinya. Step by step gitu ya. Oh, bukan. You can live forever.
Oh my goodness. Aduh, mohon maaf ya, kita usianya memang sudah di atas. Ya, kami angkatan terbaik 80-90 is the best era. Kalian rugi nggak menikmati. Ya, jadi kadang-kadang saya juga suka mengambil beberapa jadi nepa cuplikan ya, musik. jadi nepa. I'm not that kind of guy who could take a broken heart, so I never leave. I don't want to see us part. Udah. Oke. Kalau diterusin panjang nanti. Forever. I'll be loving you. Memang mungkin suaranya sama, tapi mungkin tampangnya Iya, lupakan kita- lah ya. Tapi suara kita boleh lah, boleh. New father on the block. Oke, lanjut bro. Ya ngomong soal kita ngomong soal pujian aja, ngomong soal musik ya. Ya, musik rohani lah. Musik rohani. Kalau buat saya lebih seneng musik yang step by step kita bisa nikmati, nggak terlalu ruwet gitu. Kenapa? Karena contoh kita dalam PD itu biasanya yang menjadi sorotan utama adalah lagu worship. Jadi bukan cuma sekedar lagu pelan terus dinyanyikan lalu kalau lama-lama mungkin yang sudah PD lama-lama bosen gitu. Jadi buat saya lebih seneng kita ngambil basicnya aja, musik-musik yang sendu, bukan sendu apanya ya, sederhana, Iya. tapi bisa dinikmati gitu. Iya. Nggak usah terlalu pindah banyak-banyak. Itu gua ya, nggak tahu Iya. yang lain. Tapi Punya kadang style. memang sekarang ya sih, sesimpel mungkin, sesederhana mungkin seharusnya lebih deep sih. Karena sekarang takutnya kalau kalian sih nggak, takutnya ada pemusik-pemusik rohani yang cenderung untuk menunjukkan kunci-kunci yang susah, malah nyebabin kita well malah kelimpungan gitu. Simple aja, Bray. Contoh satu lagu ya. Coba deh. Ini mungkin sudah agak lama, tapi ini lagu yang jujur saja membuat saya lebih, kalau misalnya kita Bare. sendiri, enggak ini. Mungkin tahu lagu ini. Lagu apa? Tak tersembunyi kuasalah, yang lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Great song. Nah itu lagu itu memang nggak tahu ya, sampai sekarang buat saya lagu itu mengena. Pendek, cuma buat ketika kita kita dalam down terus bilang Tuhan di mana ini gitu, itu lagu sering saya bawakan. Jadi saya ke ruang musik, kita matiin lampu, saya nyalain piano, 10 menit 15 menit saya nyanyi itu, habis itu keluar ya sudah, saya seakan-akan membuang sesuatu gitu supaya saya bisa happy lagi. Itu bro. Oke, jadi berhubungan dengan kayak tema kita penyembah yang benar, kan tadi lagu penyembah yang benar bilang dalam hadirat-Mu Tuhan. Jadi buat lu sendiri diam dalam hadirat Tuhan itu works banget dong. Betul. Dan itu sangat penting ya, artinya gini. Walaupun kita mungkin sekarang PD nggak banyak ya, tapi kita perlu pujian dan penyembahan ya sendiri ya nggak apa-apa, tapi kita harus bisa merasakan hadirat Tuhan dengan berbagai cara. Supaya apa? Supaya kita bisa nge-recharge terus gitu. Betul ya? Iya. Itu kunci apa itu? C. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku tenang. Ya itu lagu lama sih, sangkatan sama lagu tadi. Nah, gua nggak tahu. Berarti itu lebih lama dari gua. Ya. Come on bro. Iya sih. Tapi ya benar. Jadi kuncinya kita sebenarnya sebagai, entah sebagai mau disebut sebagai penyembah gitu ya, atau pelayan pujian, the main point is intimate with God. Keintiman dengan Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan,
itu menjadi kekuatan, apalagi hari-hari begini gitu ya, di tengah masa-masa berat begini. Tanpa hadirat Tuhan, gue yakin kita nggak akan pernah bisa menang, nggak akan pernah bisa kuat. Lu ngerasain nggak, bro? Ya memang sekarang ini memang sulit sekali ya, semua merasakan hal yang sama gitu. Jadi bukan di dalam kapal yang sama, tapi kita gelombangnya yang sama. Ya. Kapalnya mungkin beda-beda. Makanya saya bilang jangan mengeluh, karena kita semua dalam hal yang sama. Cuma artinya apa? Supaya kita waras dulu, ya itu betul, kita perlu hadirat Tuhan, kita perlu sesuatu bekal yang kita mungkin tidak bisa katakan apa itu, tapi hanya perasaan yang bisa bilang, oh saya hari ini bisa kuat dalam menjalankan hari ini, puji Tuhan gitu. Besok lain lagi, ya besok kita nge-recharge lagi gitu. Jadi kita harus sering nih. Oh iya dong. Harus sering gitu. Betul. Harus membangun waktu, membangun keintiman dengan Tuhan, karena ya itu kekuatan kita. Betul. Ini C masih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Teman-teman, benar seperti yang Raja Daud katakan, bahwa lebih baik 1 hari dalam hadirat Tuhan daripada 1000 hari kita ada di tempat yang lain. Karena dekat dengan Tuhan kita tenang, dekat dengan Tuhan kita kuat gitu ya. Makanya kalau ada apa-apa, kalau boleh kita berdua boleh saran gitu ya, lu nggak usah lari kemana-mana deh, lu nggak usah bingung gitu ya. Lu tinggal masuk dalam hadirat Tuhan. Yang bisa main musik ambil gitar, yang bisa main keyboard ambil keyboard, main drum gimana ya? Bisa juga sih ya nyembah. Kalau yang main drum mungkin bisa lihat channel kita aja. Ya pokoknya mungkin Tuhan bilang ini, bro and sis,
lu semua nggak lari kemana deh gitu. Mentok ke gua juga gitu kan. Mentok-mentoknya ke gua juga. Jadi jangan sampai lu mentok baru balik gitu. Udah kejauhan dia bilang. Mumpung belum mentok, jadi teman-teman kita ya, gue setuju banget. Mumpung kita nggak mungkin mentok sih pastinya, tapi mumpung belum mentok, better kita langsung ke Tuhan dulu aja gitu, supaya memang penguatannya lebih cepat kali ya, Bray, daripada nunggu lama. Betul. Mendingan sebelum menjadi bubur jangan sampai lah. Ya, sebelum jadi bubur mendingan jadi apa? Kacang hijau dulu. Gitu sih. Jadi teman-teman, it's a good point sih dari sharing, dan gue yakin kalau teman-teman ada sharing nanti ada pertanyaan, mungkin ada yang mau didiskusikan, teman-teman bisa DM di masing-masing kita punya IG supaya nanti kita bisa diskusikan dan mungkin bisa jadi bring up topik di next sesi ya. Kira-kira dari teman-teman pengen ini kan memang kita tidak ada persekutuan doa atau tidak ada acara-acara dilarang, tapi kadang mungkin ada teman-teman yang pengen tolong bawain topik ini dong. Nanti kalau kita ulas dan menarik kita bawain, pasti pasti. Dan juga kalau memang ada lagu-lagu yang menjadi berkat buat teman-teman di hari-hari ini, teman-teman bisa share, mungkin someday waktu kita ketemu di next talk kita bisa coba bawakan gitu ya, karena gue yakin dan gue percaya lagu itu kan personal prayer kita buat Tuhan, sama Tuhan gitu ya. Jadi memang pastinya akan berikan kita kekuatan. Amin. And then mungkin selanjutnya yang bisa kita angkat lagi untuk tema penyembah yang benar. Kalau menurut lu definisi yang benar itu tuh apa, Bray? Penyembah yang benar berarti ada penyembah which is orangnya, terus ada value-nya yaitu benar. Menurut gua gini, benar ini kalau gua melihat outputnya saja. Jadi benar itu biasanya gini, ketika kita sudah ada satu pujian dan penyembahan, kita lihat ini respon umat seperti apa. Nah, kalau mereka bisa merasakan hadirat Tuhan, ya sudah, menurut gue itu benar, karena orang merasakan hadir kan tujuan dari kita semua. Ya artinya kita berbicara dari sisi misalnya petugas pujian dan macam-macam. Jadi makanya itu bagaimana mentransferkan suatu suatu hadirat Tuhan, kita kan ini sebagai alat, kita nih bukan siapa-siapa lah, kita apa sih gitu ya. Ya kita datang masalahnya sama, capek juga, tapi kita harus double nih supaya umat itu bisa merasakan apa yang dia pengen gitu. Dia datang ke PD itu kan penuh dengan beban masalah kan. Kita aja punya masalah, apalagi harus menyelesaikan masalah yang di sana gitu. Jadi penyembah yang benar itu ya artinya kita bisa membuat umat itu merasakan hadirat Tuhan dan dia bisa membawa pulang sesuatu. Selesai, tidak jauh dari situ. Nah, bagaimana bisa umat itu merasakan sesuatu? Nah, itu adalah menurut saya adalah tugas yang tidak mudah. Berarti kalau penyembahan yang benar itu harus hadir dari penyembahnya, orangnya dulu ya. Berarti yang harus dibenerin tuh orangnya dulu. Betul. Karena cenderung belakangan yang penting musiknya keren, orang yang nggak bener jalan aja. Ya, gua nggak bermaksud menghakimi, tapi di luar sana memang ada konsep seperti itu gitu ya, which is ya untuk rahmat, pengampunan dosa, penebusan dosa, tapi itu haknya Tuhan kan. Tetapi bagian kita untuk menjadi pelayan yang benar itu bagian kita dong. Kita harus mengusahakannya dong. So, menurut lu gimana? How you maintain your spirit lah supaya jadi benar gitu? Kalau memaintain spirit ya kembali lagi artinya mungkin yang satu adalah kita bisa menahan diri aja sih ya. Untuk apa nih? Coba. Untuk kita bermain musik itu kan bukan untuk menampilkan sesuatu yang bagaimana, tapi kita bisa membawakan suatu dinamika, suatu suasana supaya hadirat Tuhan itu ada. Ya mau gimana ya? Tidak bisa dikatakan tapi bisa dimainkan saja ya, gitu ya. Iya, berarti kalau gua simpulkan itu lebih kepada backstage live-nya kali ya, hidup di belakang panggungnya kali ya. Karena waktu kita tampil di mimbar, tampil di panggung itu sebenarnya bukan dibilang bukan kita, tetapi sebagian kecil lah itu. Iya, kita kecil banget di situ karena partnya Tuhan yang sangat besar. Which is behind the story-nya, di backstage live-nya itu yang menjadi bagiannya kita. Bukan dibilang Tuhannya kecil, Tuhan makin besar, tetapi porsi dalam hari-hari kehidupan kita tuh jauh lebih besar gitu. Jadi sebenarnya apa yang menjadi keseharian kita itu bisa terlihat dari apa yang kita
mainkan kok gitu. Itu menurut Oke. gua ya. Jadi misalnya sebagai pujian ya, itu kelihatan gitu bagaimana dia bisa nyanyinya sebenarnya sama gitu, tapi kelihatan bahwa orang ini dari dalam gitu. Ada sesuatu yang powerful. Begitu juga dengan misalnya pemain musik yang lainnya. Oke. Mungkin dia jago gitu, tapi jago itu dalam arti apakah dia bisa membawakan suatu yang besar dari dalam? Nggak bisa Iya. diomong. Itu suatu aura ya, suatu Bisa dirasain power. tapi. Betul. Ya. Jadi memang kita harus bisa keseharian kita itu menentukan sekali apa yang ketika tugas itu kita bawakan. Itu menurut saya pengaruh sekali gitu. Kalau misalnya sehari-hari kita ngomel terus gitu, menurut saya akan ketahuan ketika dia bermain atau mungkin ketika dia bertugas pujian itu something wrong gitu. Jadi memang itu tugas kan? Ini fakta deh ya, kita ngomong Iya, fakta iya. ya. Terus yang jago tapi ngomongnya jorok mulu gimana tuh? Nah itu Tapi pas pelayanan ya, kalau bicara soal pelayanan itu urapan kuasa Tuhan gitu ya. Betul. Tetapi di luar itu ngomongnya jorok, bercandanya juga. Mohon maaf ya teman-teman, kita bicara fakta deh. Lu semua udah gede, ngomong soal selangkangan gitu gimana tuh? kalau menurut gua Katanya kita kan tidak biasa bisa asik kita gitu. tidak bisa menghakimi orang seperti itu. Setuju. Itu ada. Tetapi kita kembali lagi masalah tanggung jawab. Kalau lu sudah dikasih tugas, berarti lu harus rubah mindset lu itu untuk tugas itu harus maksimal gitu. Berarti lebih ke person menurut to gua person ya. Person Kan to kita person. nggak mungkin misalnya ketemu pemusik terus kita tahu sejarahnya kan belum tentu juga kan. Setuju. Tapi ketika kita bertugas, mungkin kita punya kehidupan yang kurang baik, itu bukan urusan kita lah. Artinya masing-masing. Tapi kalau lu sudah dikasih Tuhan, lu tugas tanggal sekian, lu harus melayani orang atau lu harus melakukan apapun, ya lu harus persiapkan itu. Berarti tanpa bermaksud menghakimi, kita juga nggak benar-benar banget gitu kan. Betul. Jadi kembali ke personalnya sama Tuhan. Betul. Gimana dia maintain relationship. Nah masalah urapan itu kan urusannya Tuhan. Betul. Tapi umpamanya kita sebagai tim ya mungkin kita cuma bisa mengcover itu secara spirit kali ya. Iya. Cover secara spirit and then ya diskusi sedikit-sedikit kali. Nah, karena memang faktanya seperti itu. Kadang bercanda kelewatan gitu kan. Ya biar asik membangun suasana, tapi ya ini fakta sih ya. Ya membangun suasana boleh, memang karena dalam tim itu kan kalau kita yang tadi kita bilang sebelum kita berlanjut ke dalam tugas bersama kan memang kita harus membangun suatu relasi yang baik Ya. antar tim. Artinya kita harus happy, kita harus Ya. saling support gitu ya. Ya cuma kadang-kadang ada yang loss aja. Gitu. Tergantunglah cara kita membawa diri di mana gitu kan. Betul. Ya jadi itu penting sih teman-teman, bagaimana kita memaintain, membangun relationship antar sesama tim pelayan pujian ya dengan cara-cara ya bercanda-bercanda asik-asik, yang pasti jangan kebablasan aja kali ya Bray ya. Betul. Karena biar gimana pun kita masih konsepnya ini pelayanan, hidup kita harus menjadi kesaksian, pelayanan kita harus jadi berkat. Betul. Ya, hidup menjadi Amin. kesaksian, pelayanan harus menjadi jadi berkat. Jadi enggak jangan jadi batu sandungan lah. Jangan jadi batu sandungan, justru kita harus menjadi berkat untuk Jadi ibaratnya kita hadir saja tuh membuat orang sudah happy. Wah itu luar biasa. Itu saya kepengen loh kayak gitu. Artinya kita datang dalam suatu acara I'm happy with dan you, kita man. ditunggu-tunggu dan wah luar biasa loh. Ada Bro Selo di sini. Wah. belum ngomong loh, tapi itu luar biasa loh bro. Ya puji Tuhan. Lu Memang. ditunggu orang dan komunitas Ya, itu kelompok itu happy. Wah itu sih luar biasa. Kita belum melakukan apa-apa udah suasana di situ terbangun dengan baik. Wah itu ya. Dan jujur gue pribadi juga merasakan happy-nya teman-teman yang datang untuk menyambut kita tim pelayan, yaitu kalau luar kota kayaknya makan. Pelayanannya jam 7 tapi dari landing pesawat, landing tempat pelayanan itu nggak berhenti. Puji Tuhan, itu tanda kasih kalian buat kami. Tapi nextnya tolong sedikit dipersempit tempat porsi makannya. Karena jangan sampai Prodia laku keras hanya karena kami. Enggak, saya nggak nyebut nama itu tapi it's okay lah. Ya ketika mulai leher belakang mulai tegang-tegang ya. Iya, itu obatnya apa gitu ya. Tapi itulah fakta. Tapi kami mengucap syukur, pasti mengucap syukur. Jadi penyembah yang benar adalah memaintain relasi
Nah, waktu kita memaintain relasi dengan Tuhan, kebenaran Tuhan, kasih karunia Tuhan, rahmat pengampunan, belas kasihan Tuhan tuh hadir pada setiap kita yang membangun relasi ini, and then kita belajar untuk hidup dalam kebenaran gitu ya. Belajar, proses loh. Kita nggak tiba-tiba langsung celing gitu kan. Tapi proses. Itu pun juga kadang jatuh. Betul kan? Ya, jadi teman-teman jangan pernah tolak proses. Sekali lagi kami memotivasi kita semua, jangan pernah tolak proses, karena proses itu bagian dari karyanya Tuhan. Kalau lu mau lihat mujizat, ya berproses bersama dengan Tuhan, alami Tuhan di tengah-tengah apa yang kita boleh alami hari-hari ini gitu ya. 3 bulan terakhir bukan hal yang gampang buat setiap kita. Brian dengan pekerjaannya, gue juga dengan ada bisnis kecil-kecilan gitu ya, dan itu menuntut lah, kita nggak menuntut kita untuk benar-benar struggle, tetapi nggak kehilangan faith. Kita harus berjuang tapi nggak kehilangan iman, dengan ya harus kan ya mencukupi keperluan hari-hari ini gitu kan. Betul. Kerjaan lu gimana kemarin, Bray? Ya, work from home atau? Kita sempat WFH cuma tetap aktif sih, tetap aktif. Ya puji Tuhan tidak. Ya kita nggak tahu, pokoknya kita, karena kan kita mau nggak mau harus melakukan pekerjaan itu kan. Jadi ya kita sudah berdoa saja, semoga apa yang dilakukan ini jangan sampai kita kena sakit apa-apa aja. Toh juga kita lakukan ini kan bukan sesuatu yang bagaimana kan, memang sudah kewajiban kita gitu ya. Kita bukan semena-mena terus nekat melakukan yang aneh-aneh kan, tidak. Gitu. Memang kita harus bekerja itu. Ya, karena menurut gua untuk menjadi penyembah yang benar itu bagian juga di pekerjaan kita toh. Betul. Bagaimana kita dengan pengalaman berketuhanan ini, kita benar-benar bisa dapat bersyukur, kita benar-benar dapat berpasrah, kita dapat berserah gitu kan. Itu nggak gampang di tengah keadaan seperti ini, tapi puji Tuhan lewat kita memaintain relasi kita dengan Tuhan, itu bisa menjadi sebuah jalan keluar, jadi solusi yang oke gitu ya. Karena gue pribadi, kita juga punya bisnis makanan, kita punya bisnis restoran. Kemarin mall tutup 4 bulan kan bro. Mall tutup 4 bulan, restoran tutup, karyawan harus digaji tetap, dan kemarin kena lebaran harus bayar THR, sementara mall juga tetap minta dibayar. Nah itu kan menjadi struggle sendiri. Betul. Tetapi puji Tuhan, persis seperti yang Brian katakan, masuk ke ruang yang tersembunyi. Kan Yesus pernah ajarkan kalau kamu berdoa pergi ke ruangan tersembunyi gitu kan. Pergi masuk ruangan tersembunyi, bergumul, berelasi dengan Tuhan, and then waktu keluar kita pasti fresh. Lu fresh pasti. Fresh. Secara spirit kita fresh. Nah, waktu secara spirit kita fresh, kita bisa mikir gitu. Jadi kita nggak jadi blow on. Betul. Kita nggak jadi bego. Masalah nggak hilang ya. Masalah nggak hilang. Tapi Betul, kita jadi lebih pintar. Betul. Nah itu, it's a good one. Ini Karena kalau kita mentok ya, mikir apa gitu ya. Kita step back dulu. Nah, terus biasanya kita ya lakukan pujian seadanya lah, semampunya. Iya. Itu biasanya bisa refresh. Nggak tahu itu magic kali ya. Bukan ya? Semua yang kau lakukan is magic. Ya. Tapi itu memang intinya di sekarang ini banyak harus, bukannya berdiam terus pasrah, bukan berdiam, kita mencoba untuk mengangkat hati ya. Terkadang kita merasa nih ya, sudah tidak bisa ada teman-teman yang kita keluhkan, karena mungkin kita mengeluhkan, mereka mengeluhkan 2 kali lebih besar gitu. Terus aduh, saya harus berkeluh pada siapa gitu. Ya itu yang sering kadang saya temui. Tapi betul bro ya. Tantangan iman kita di luar sana, terutama untuk teman-teman PD, teman-teman tim pelayan, mereka lihat secara rohani memang level kita dianggap di atas, tapi bukan berarti kita nggak punya masalah. Betul. And then siap juga. Iya, and then wah, Selo Brian mah aman lah, masalah ada, betul kita bisa overcome, tapi ada air mata. Betul nggak? Ada air mata waktu kita masuk dalam ruang doa, dalam lingkup personal kita sama Tuhan. Jujur ya, gue sama kalian, gue ada air mata kok. Gue curhat sama Tuhan, bongkar muatan, bongkar muatan dalam hadirat Tuhan, dan itu yang gue rasakan waktu gue keluar dari ruangan doa, tenang gitu. Nah waktu tenang itu kita bisa mikir. Iya. Ya kan? Betul. Nah kadang kita terlalu kalut sama masalah.
iya berserah, berpasrah sama Tuhan, tetapi lu nggak mau ambil kesempatan dalam hadirat Tuhan. Gua nggak tahu lagu ini kuncinya apa. Coba cek tadi. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Nah, waktu gua nyanyi lagu ini gua nggak tahu ya, bukan mau minta pembenaran, tapi menurut lu ini sharing pendapat. Menurut gua pribadi, waktu kita masuk ruang doa, waktu kita masuk bersama dengan Tuhan, itu saatnya kita berserah. Tetapi waktu kita hidup di pekerjaan, dalam real life, di marketplace, kita nggak boleh berserah, tetapi kita harus fight. Betul. Berserahnya waktu kita sama Tuhan. Betul. Tetapi waktu kita di marketplace, we fight. Benar nggak? Betul. Itu setuju. Jadi iya dong. Kadang kita yaudah, cowok. yes, cowok Harus tough dong. Cowok. Cowok. Pegang mic gue cowok banget. Tapi itu betul. Artinya gini, kita Karena seringkali konsep orang-orang rohani menurut gua ya kadang terlalu berlebihan. Bahkan di tengah fightnya mereka berserah. Lu kalah, Bor. Bener gak sih? betul. Lu taruh ibarat kita Daud nih, depan lu Goliat gitu. Aku berserah, ditabok sama Goliat, bener gak sih? Iya, berserahnya beneran berserah. Berserah artinya gini, Tuhan saya benar-benar berserah ingin mendengarkan apa yang Engkau mau katakan kepada kita. Oke. Ya. Dari situ kalau benar kita berserah ya, kita tahu itu. Kamu begini, lalu begini. Itu ada aja, bisa aja. Tapi memang butuh waktu hening. Berarti lebih masuk ke dalam keheningan kan, poin Betul. berserah itu. Betul. And then apa yang kamu dapat, apa yang kita dapat waktu kita hening sama Tuhan, itu yang kita bawa untuk berperang di Betul. market. Iya. Berperang nggak ada gitu. Aduh, maaf saya nggak bisa dihajar karena di dunia sana nggak ada yang bisa melihat kamu pastor, kamu orang suci, kamu nggak ada. Disikat aja. Justru kita berserah supaya Tuhan recharge kita, dikasih power supaya kita bisa menghadapi di luar sana. Di luar sana nggak bisa pilih-pilih. Broselo, misalnya Broselo nih WL luar biasa, nggak ada begitu. Sama. Tetap tutup. Bayar gaji. Betul. Iya. Jadi strugglingnya sama. Iya. Iya. Gitu loh. Jadi jangan salah konsep soal berserah. Betul. Iya, karena Ya hanya saja paling begini, kan kita memang punya komunitas ya, penting juga komunitas. Betul. Mungkin kalau yang 10 orang dalam komunitas, yang 3 lagi down, ya 7 support. setuju. Betul ya. Yang 7 support. Kadang-kadang mungkin ada orang yang benar-benar nggak ada clue, duh gue harus ngapain gitu ya. 7 yang komunitas lain itu support. Itu pentingnya sebuah komunitas. Iya, untuk membangun kehidupan yang benar, kita perlu berkumpul bersama dengan orang-orang yang sejalan, sepikiran, dan punya konsep yang sama kali ya. Betul. Jadi kita bisa saling support. Bukan dibilang di luar sana nggak ada, pasti ada lah. Gue yakin lu punya teman, lu punya sahabat gitu ya. Lu juga punya rekan sepelayanan juga yang saling mendoakan, dan itu penting banget untuk pertumbuhan iman kita, supaya waktu kita belajar untuk hidupi kebenaran ya kita struggle sama-sama. Kita ada yang ngedoain gitu kan, ada yang ya nasehatin gitu ya. Jadi ya benar-benar. Tapi itu memang betul loh, memang komunitas itu penting. Artinya di mana walaupun kita tidak menyebutkan masalah kita apa, tapi ketika kita dalam suatu aura yang positif itu kadang-kadang kita bisa muncul ide-ide tertentu. Oh, aku semangat lagi nih, saya bisa. Oke, besok saya akan melakukan ini. Yaitu akibat dari komunitas yang positif ya bro. Iya, pertemanan yang positif juga gitu. Karena jujur teman-teman, ide live ini kejadian karena gua ngelihat waktu itu
kita pelayanan sama-sama gitu ya. Brian tapi di sini, terus gua ngisi firman di rumah. Terus gua lihat dia main musik tuh passionate banget gitu kan. Passionate banget. Udah setelah sekian lama gua nggak live, dia berhasil membujuk untuk doing live. Karena gue sangat tertarik dengan dia punya kunci-kunci ini gitu ya. Dia memang otak agak miring, jadi kuncinya miring-miring gitu. Asik kuncinya dia. Jadi gue tertantang, termotivate untuk yuk kita sama-sama pujian penyembahan, kita coba berbagi pengalaman, terus berbagi. Kita nggak mau ngajarin kalian lah, karena kita juga pasti perlu belajar. Betul. Makanya kita perlu input dari teman-teman, komen-komen dari teman-teman, masukan dari teman-teman. Kira-kira apa sih yang menjadi tantangan kalian sebagai pribadi maupun sebagai pelayan pujian, which is itu kan satu kehidupan yang nggak bisa dibeda-bedain gitu ya. Tapi bagaimana nanti kita coba diskusi sih sebenarnya. Makanya kalau teman-teman rindu kita coba membangun diskusi, kalian bisa DM di apa alamat Instagram lo? Instagram gua Bray_har ya, dan gua di Selo 423. Nah kita coba diskusi di sana, kira-kira struggle apa sih as a person maupun as a worshipper yang bisa kita angkat. Nah hari ini tema kita adalah penyembah yang benar. Bagaimana kita berusaha hidup benar di tengah keadaan yang tidak baik ini. Betul. Ya, bagaimana kita bisa survive di tengah keadaan-keadaan seperti ini, dan nggak gampang gitu. Dan mungkin menjadi penyembah benar belum tentu juga berguna buat kita. Jadi bisa aja nepak ke orang lain gitu kan. Yes. Itu kan luar biasa berkatnya kan. Iya. Jadi kita bisa memberkati orang lain juga bisa memberkati orang yang lain lagi, dan mungkin muter lagi nanti ke kita. Iya. Coba jelaskan arti kata nepa itu apa? Ini ditonton sampai Alaska, nepa Kanada. itu artinya bisa mentransferkan gitu ya. Mentransferkan suatu berkat gitu ya. Jadi mungkin dengan melihat, wah kok Selo ini kok tiap hari happy ya. Aku nggak mau kayak gini, aku mau happy kayak dia. Contoh sederhana, misalnya begitu kan. Walaupun kita punya banyak masalah gitu ya. Tapi artinya penyembah yang benar tuh juga sebenarnya tidak sulit lah. Artinya kehidupan kita pun juga bisa dilihat sebagai suatu penyembah yang benar gitu ya. Intinya adalah berkat itu bisa tersalur kepada orang lain dan juga buat kita dan keluarga. Good. Jadi penyembah yang benar bukan di panggung, tapi penyembah yang benar adalah real life. Betul. Ya, waktu di keluarga, di marketplace, tempat pekerjaan, gimana kita menjadi seorang penyembah, pelayan Tuhan yang diurapi di atas mimbar, tetapi sangat menjadi berkat dan mengurapi banyak orang waktu kita turun mimbar. Setuju. Justru di masa-masa 3 bulan 4 bulan ini, kayaknya kita bukan diuji ya, tapi ayo mana yang the true penyembah yang benar nih, the true worshippers gitu. Kamu jangan di panggung deh, kamu ke kehidupan yang sebenarnya nih, buktikan gitu ya. Tapi gue setuju sih, makanya dibilang new normal. Sebenarnya menurut gue kita jadi orang-orang nggak normal sih. Yang kemarin-kemarin menurut gue ya, ini personal, kita coba sharing. Justru dengan masalah 4 bulan ini, dengan kondisi seperti ini, kita Tuhan lagi riset lagi untuk kembali normal. Punya jam doa, punya jam pujian penyembahan. Kalau dulu kan mungkin kita sibuk pelayanan Senin sampai Minggu, lu WL di PD ini, lu pewartaan di PD ini, lu main musik di PD ini.